وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapa ya? 11 ya sekarang ya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyebutkan tentang beliau, kata beliau, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ini adalah sayyidnya pemuda-pemuda penduduk surga. Ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sabda beliau, da' ma yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, hakikatnya adalah kaidah ya di dalam menjalankan agama ini. Di mana agama kita ini, Pak, dibangun di atas sesuatu yang sifatnya yakin atau dugaan yang kuat. Adapun sesuatu yang sifatnya ragu atau meragukan, maka Islam tidak pernah dibangun di atasnya. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah kaidah. Nabi mengatakan, da' ma yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Jadi ada di sana sesuatu yang meragukan dan ada yang sifatnya tidak meragukan. Dan ini subhanallah Bapak dan Ibu sekalian penting sekali ya di dalam menjalankan din ini. Karena banyak sekali perkara-perkara terkadang yang sifatnya meragukan kita. Iya. Contoh misalnya kita ragu apakah suatu ibadah itu sunnah atau bid'ah. Kata orang katanya sunnah, tapi sebagian orang lain mengatakan katanya itu apa? Bid'ah. Nah, kita jadi ragu nih, Pak. Mana yang benar? Nah, sikap kita dalam menghadapi seperti ini gimana dong? Ketika terjadi apa? Keraguan. Maka yang harus kita ambil dulu adalah buang yang ragu dan ambil yang tidak meragukan. Berarti ini ibadah masih diragukan, Pak.
Masih diragukan apakah ini sunnah atau bid'ah. Berarti konsekuensi kita apa, Pak? Tinggalkan dulu, jangan diamalkan dulu. Iya. Sampai kita betul-betul mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ibadah ini memang sunnah. Kalau kita mendapatkan dalil yang kuat, ya, dan sahih, dan para ulama juga telah menyebutkannya, maka pada waktu itu ini namanya sudah naik ke derajat tidak meragukan lagi. Maka pada waktu itu kita amalkan. Contoh lagi misalnya, antum meragu makanan ini halal apa haram. Iya. Bingung ini, kata sebagian orang, ada yang bilang halal, ada yang bilang lagi haram. Katanya nih makanan mengandung babi, ada yang bilang enggak juga. Gimana nih? Maka jangan dimakan dulu, Pak. Karena ini sifatnya apa? Meragukan. Walaupun kita tidak haramkan dulu, tapi jangan dimakan dulu sebagai kehati-hatian. Supaya apa? Ya, supaya kita selamat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa memang makanan ini halal, baru kita makan. Atau malah sebaliknya, kita mendapatkan bukti-bukti bahwa makanan ini haram. Maka pada waktu itu jelas kita wajib untuk apa? Meninggalkannya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Contoh lagi misalnya, Pak. Bapak ragu. Tadi jam 11 saya sudah wudu. Tapi setelah itu saya terjadi keraguan. Kentut enggak? Kentut enggak? Kayaknya saya tadi hadas, kayaknya enggak juga. Sehingga terjadi keraguan, Pak. Yang terjadi apa? Tapi saya yakin jam 11 itu saya wudu. Cuma yang diragukan ini adalah hadas atau tidak. Berarti yang ragu yang mana, Pak? Hadasnya. Yang yakin yang mana, Pak? Wudunya. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Ya udah, nggak usah kita untuk berwudu lagi, nggak masalah. Iya. Atau sebaliknya, jam 11 tadi saya buang air. Tapi setelah itu saya ragu, saya setelah itu wudu apa enggak. Kayaknya wudu deh, kayaknya enggak. Berarti yang ragu yang mana, Pak? Wudunya. Yang tidak meragukan yang mana, Pak? Hah? Nah, yang tidak meragukan hadasnya. Maka pada waktu itu ambil yang tidak ragu dan buang yang sifatnya apa? Meragukan. Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku sekalian. Kalau kita ragu, saya udah talak istri saya 2 apa 1 ya? Kayaknya 2 deh, kayaknya 1 deh. Yang yakin yang mana? Yang yakin 1. Berarti yang diragukan yang mana, Pak? Yang 2. Sedangkan pada asalnya talak tidak ada. Ya udah, ambil 1, buang 2. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, 2 apa 3? 2 apa 3? Bingung nih. Apa kata Rasulullah? "Falyabni ala mastayqan." Hendaklah ambil yang yakin. Ya, hendaklah ambil yang apa? Yang yakin. Jadi kalau ragu 2 apa 3, 2 apa 3, yang yakin yang mana?
2. Yang ragu yang mana? 3. Ya udah, ambil 2 tambah 1, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Beda kalau kita ketika kita ragu 2 apa 3, 2 apa 3, kemudian kita berusaha ingat-ingat terus. Kayaknya tadi pas rakaat kedua saya mendehem deh. Ya, akhirnya ada dugaan yang kuat bahwa kita sedang di rakaat yang ketiga. Maka pada waktu itu kita gunakan dugaan yang kuat, lalu sujud sahwi setelah salam. Ya. Nah ini akhwat Islam, banyak perkara, terkadang kita ragu. Lagi tawaf, ya, saking asyiknya ngeliat-liat, masya Allah, baru pertama kali umroh, ya. Biasanya kalau belum pertama kali itu kayak, masya Allah, kayak di mana gitu ya, kayak di Mekah. Padahal memang di Mekah. Suka lupa, Pak, ini 6 apa 7, 6 apa 7 gitu. Maka pada waktu itu ambil yang yakin, buang yang ragu. Yang yakin berapa? 6. Yang ragu berapa? 7. Ya udah tambah, cuman nggak ada sujud sahwi, Mas. Kayak sujud sahwi itu khusus ketika apa? Sholat saja. Iya. Demikian pula yang sifatnya meragukan, contohnya apalagi? Banyak keyakinan di masyarakat yang tidak berdasarkan dalil. Terkadang itu bukan cuma meragukan, sama sekali nggak ada dalilnya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita jadikan landasan dalam agama, Pak. Hadis yang lemah, yang namanya hadis lemah itu meragukan, Pak. Apakah itu sabda Rasul atau bukan? Maka dari itu pendapat yang paling kuat, hadis lemah itu tidak boleh diamalkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan apa? Lemah. Ya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita perhatikan hadis ini manfaat banget dalam kehidupan kita, Pak. Ya. Maka di antara cara untuk mengetahui mana yang sifatnya yakin, mana yang sifatnya tidak, yaitu diantaranya dengan mengembalikan kepada asalnya apa. Apakah asal segala sesuatu itu haram atau halal. Sebuah contoh misalnya, Pak. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian berburu dan kalian kemudian memanah buruan kalian, lalu kalian cari buru hewan kalian itu yang sudah kalian panah itu, dan ternyata ia jatuh ke air. Apa kata Rasulullah? Jangan dimakan. Karena kamu tidak tahu apakah yang membunuh hewan ini panah kamu atau yang membunuhnya apa? Air. Sehingga di sini terjadi keraguan yang kuat nih, Pak. Ya. Yang membuat hewan ini mati apakah karena tenggelam di airnya atau karena terkena apa? Panahnya. Maka Nabi mengatakan jangan dimakan. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, berarti itu menunjukkan yang berhubungan dengan masalah daging pada asalnya apa? Haram. Iya. Kalau Bapak Ibu beli misalnya di penjual daging ayam, tapi Bapak tahu nih penjualnya ini suka nyampurin antara yang bangkai dengan yang enggak. Boleh nggak beli di situ? Nggak boleh. Kenapa? Karena di situ keraguan sangat kuat, Pak. Karena kita tidak tahu nih yang bangkai yang mana ini. Karena keraguan di situ sangat kuat, maka pada waktu itu tinggalkan, jangan beli di situ, Mas. Ya, tapi beli di tempat yang udah jelas apa? Halalnya. Namun, Pak, bukan berarti kemudian kita malah nyusah-nyusahin diri, Pak. Masuk ke warteg ditanyain atu-atu, ini pisang goreng halal enggak? Ini bala-bala halal enggak?
Ini namanya nyusahin. Kalau kita tahu penjualnya muslim, udah. Ya. Tapi kalau misalnya suatu produk itu sudah sangat terkenal di Indonesia misalnya Pak ya, orang semua sudah tahu, tapi kok nggak ada cap halalnya, ini keraguan sangat kuat Pak. Iya, karena harusnya kan perusahaan besar, apalagi makanan udah terkenal, harusnya dia ada label apa? Halal dong. Tapi ketika kok nggak ada label halalnya, ini menimbulkan keraguan yang sangat apa? Kuat sekali. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah ini dia hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu dan ambil perkara-perkara yang tidak meragukan kamu. Ini kaidah luar biasa. Sebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ketika sholat aku mendapatkan di perutku sesuatu sehingga aku terjadi keraguan, keluar angin apa enggak, ragu nih, ini kentut apa enggak nih, kayak keluar angin tapi kayaknya enggak deh. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? La yansarif. Tidak boleh ia keluar dari sholat sampai ia betul-betul mendapatkan bau atau ia mendengar suara. Adapun sebatas keraguan tidak boleh kita amalkan, Pak. Maka tinggalkan yang sifatnya apa? Meragukan itu. Ya. Ketika ibu, bapak misalnya ragu, ini ustadznya akidahnya benar enggak sih? Kata sebagian orang katanya ustadznya menyimpang. Sebagian mengatakan katanya saya masih ragu. Jangan dulu ngaji sama dia, Pak. Karena Nabi mengatakan tinggalkan yang meragukan. Udah cukupkan dengan yang enggak, antum sudah enggak yakin bahwa ini memang insya Allah ustadznya ya mumpuni ilmunya, lurus akidahnya dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya untuk keselamatan agama kita. Pokoknya ya, semua yang sifatnya meragukan itu jangan diamalkan. Amalkan yang udah jelas dan itu tidak meragukan. Ketika bapak, ibu, ya di antara yang menyebabkan ragu itu terkadang akibat ketidaktahuan dalil, Pak. Saya nggak tahu ada dalilnya apa enggak, jadi ragu nih. Beda dengan orang yang paham dalil, kalau udah tahu dalilnya sahih, insya Allah nggak ragu, Pak. Tapi ketika kita tahu dalilnya, ya, ketika kita tidak tahu dalilnya, ada dalil apa enggak, ini kan masih sifatnya apa? Meragukan, ya. Maka dari sinilah Bapak dan Ibu-ibu ini menunjukkan ya bahwa kalau kita terjadi keraguan, kita berusaha untuk menghilangkan keraguan itu dengan cara ya mengambil yang sifatnya tidak apa? Tidak ragu. Ya, wallahu a'lam. Kita masuk hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadis ini hasan, kata Imam Nawawi, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Masya Allah, adalah merupakan hadis yang memberikan kepada kita sebuah adab
yang luhur, Pak. Apa itu? Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Tentunya saudaraku, sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat memang tidak dosa, betul. Tapi juga tidak ada apa? Pahalanya. Sesuatu yang tidak ada dosa, tidak ada pahala, berarti sesuatu itu artinya kita tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sifatnya tidak ada nilainya di sisi Allah, maka itu perkara yang tidak ada manfaatnya, saudaraku sekalian. Ya. Dan Allah memuji dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, Pak. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang lagun, yang batil, yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Ya. Yang tidak berhubungan sama sekali dengan maslahat dunia kita, tidak juga dengan maslahat agama kita. Artinya untuk dunia kita juga gak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat kita juga tidak ada manfaatnya, saudaraku sekalian. Nah, akhwal Islam, saudaraku sekalian. Perkara-perkara yang seperti ini, Pak, kenapa kita dianjurkan untuk meninggalkannya, Pak? Kenapa kita disuruh meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya? Yang pertama, karena kalau kita membiasakan diri dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, biasanya kita akan terseret kepada perkara yang makruh, bahkan kepada yang haram. Biasanya kita akan terseret kepada perkara yang makruh, bahkan kepada yang yang haram. Contoh misalnya, Pak, makan, ketika kita lapar kita makan, manfaat buat tubuh kita kan? Ketika tubuh kita sudah tercukupi dengan makanan, lalu kemudian kita makan lagi, padahal makanan tubuh kita sudah tercukupi dengan makanan tersebut. Lalu kita makan lagi, Pak, makan lagi, sampai kenyang banget. Biasanya yang kayak ginian, Pak, malah menimbulkan mudarat. Apa mudaratnya? Ya, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, tidaklah umat Islam ini mengadakan sesuatu setelah wafatnya Rasulullah yang lebih buruk daripada kenyang terus. Nah, orang kalau sudah kenyang terus, biasanya syahwatnya gede, badannya berat, ibadahnya malas. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, bahwa ada 4 racun untuk hati kita, Pak. Ada 4 racun untuk hati kita. Apa saja? Yang pertama, fudulul kalam. Fudulul kalam itu ucapan-ucapan yang melebihi kebutuhan. Ya, antum ngobrol ngalor ngidul sana sini. Sebetulnya obrolan itu nggak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi kita asyik dengan obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya itu. Kata Ibnu Qayyim, justru ini bisa meracuni hati kita, Pak. Bisa meracuni hati kita.
Yang kedua, fudulun nazar. Apa itu fudulun nazar? Yaitu melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Yang nggak perlu dilihat. Ya. Akhirnya lama-lama hati kita teracuni itu, Pak. Ya, bahkan terkadang saking terbiasanya untuk melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita lihat, malah terseret kepada melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Yang ketiga, fudulut ta'am, yaitu makan yang berlebihan, melebihi kebutuhan badan kita. Ini pun juga bisa meracuni hati. Ya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, fudulul mukhalatah, kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata beliau, yang keempat yang meracuni hati kita yaitu fudulul mukhalatah, yaitu mukhalatah, bergaul. Ya, berlebihan dalam bergaul, melebihi kebutuhan kita, sehingga pada waktu itu nggak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Malah meracuni hati kita. Padahal memang bergaul kita butuh, tapi ketika kita terlalu banyak bergaul sana sini, ya, dalam perkara yang bahkan tidak ada manfaatnya, maka pada waktu itu hati-hati Bapak, Ibu, ya, itu bisa merusak dan bahkan meracuni hati kita. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu apa? Dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Makanya coba deh, kalau ibu-ibu lagi belanja ke mall, ketika ibu mau beli sesuatu, pikirkan baik-baik, manfaatkan buat kita. Terkadang ya, banyak di antara kita sebatas ngelihat barangnya, wah, cantik nih, mantep nih. Apalagi antum yang main Facebookan misalnya, main media sosial, terkadang lewat tuh Pak, ada iklan-iklan yang sangat menarik sekali. Entah itu iklan sepatu, iklan jaket, iklan yang lain, kok mantep banget gitu ya, yang membuat kita pengen beli banget gitu. Iya. Tapi harus kita pikirkan baik-baik. Kalau saya beli kira-kira manfaat nggak? Jangan cuma sebatas nafsunya doang gitu pengen beli, tapi pas udah dibeli nggak kepake sama sekali Pak. Malah memperberat hisab kita pada hari kiamat. Iya. Coba. Demikian pula ketika kita main HP Pak. Sebelum kita membuka yang kita ingin buka, pikirkan kira-kira ada manfaatnya apa enggak. Karena memang di HP ini banyak perkara yang membuat kita lalai banget Pak. Iya. Bapak buka YouTube, di sana ada acara-acara yang membuat wah hati kita asyik gitu Pak. Iya. Tapi bukan kajian, bukan baca Quran, bukan zikir, cuma film-film aja. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita tertawan oleh hal-hal seperti itu. Akhirnya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini subhanallah akhal Islam, saudaraku sekalian, kalau kita praktekkan hadis ini dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perbuatan kita, ini luar biasa sekali, Pak. Dalam makan, dalam minum, dalam pakaian, ya, dalam berbicara, dalam bergaul, dalam melihat, dalam segala sesuatu. Coba kita pikirkan kira-kira itu ada nggak manfaatnya buat diri kita sendiri. Banyak orang Pak, kalau lagi mau pemilu ini asyik ngomongin politik Pak. Kira-kira siapa nih presiden yang bakalan ini, ya,
Yang satu sibuk ngebela yang ini, yang satu sibuk ngebela yang itu, yang satu, aduh, apa sih manfaatnya buat ente? Ya. Ada lagi yang sibuk dengan piala sepak bola. Kalau lagi musim sepak bola tuh Pak, wah, kita terkadang asyik dengan sepak bola. Padahal kalau tim kesayangan kita menang pun juga kita nggak dapat hadiah apa-apa. Ya. Kalau tim kesayangan kita kalah, ya kita juga sebenarnya nggak rugi. Tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak menambah keimanan, tidak menambah ilmu, nggak menambah kedekatan kita kepada Allah. Itu artinya berarti apa? Tidak ada manfaatnya. Iya. Cuma terkadang Pak, banyak perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu memang subhanallah sifatnya menghibur. Sifatnya apa? Menghibur hati Pak. Iya. Antum kalau udah asyik ya sepedahan nih, hobi. Terkadang tujuan pertamanya udah benar tuh Pak, niat saya sepedahan biar sehat. Lama-lama ketika tambah strong, tambah asyik, itu sampai ratusan kilometer Pak. Pulang-pulang loyo, capek. Akhirnya apa? Yang tadinya katanya biar ibadahnya mantep, boro-boro ibadahnya malah loyo, sepedanya tambah kuat. Iya. Hati-hati saudaraku sekalian. Berarti ini sudah melebihi apa? Melebihi batasan. Ya. Melebihi batasan. Ya olahraga, saya yakin kalau Bapak tanya kepada para dokter, pasti yang namanya olahraga itu ada batasan sesuai yang dibutuhkan oleh apa? Tubuh. Lebih dari itu, pertama nggak ada manfaatnya buat tubuh, bahkan terkadang memberikan mudarat untuk apa? Tubuh kita, Pak. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku sekalian. Jadikan hadis ini sebagai kaidah dalam hidup kita, Pak. Jadilah kita menjadi orang yang selalu berpikir sesuatu itu manfaat apa tidak. Kalau ada manfaatnya, baik di dunia kita ataupun di akhirat kita, silahkan diambil. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, udahlah, tinggalin aja. Buat apa? Lebih baik kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat akal Islam. Banyak laki-laki, Pak, kalau ngomongin poligami itu rame, Pak. Wah, kalau di grup itu kalau ngomong poligami itu rame, tang ting tong, tang ting tong, tang ting tong. Ya. Tapi pas ditawarin akhwat takut. Ngapain? Apa manfaatnya? Poligami itu bukan untuk diramein, dibicarain, bukan, Pak. Poligami itu untuk dipraktekin. Ya, kalau cuma ngomong-ngomong nggak ada manfaatnya apa? Nggak ada manfaat sama sekali. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku sekalian, walaupun memang sayang ya, kebanyakan obrolan kita baik di WhatsApp ataupun di Facebook ataupun di ini seringkali hal-hal yang tidak ada apa manfaatnya. Sayang sekali ya. Padahal waktu bagi orang yang paham tentang pentingnya waktu, ya, dia akan menyesali waktu-waktu yang telah lalu tanpa ada pahala yang ia dapatkan, tanpa ada manfaat yang ia rasakan. Ya. Baik, kita masuk hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin li Tirmidzi minal khair. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah membantu Rasulullah 10 tahun lamanya, Pak. Kata Anas, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun. Dan tidak pernah sekalipun beliau mengatakan kepadaku, cis. Dan tidak pernah beliau menanyakan kepadaku tentang yang aku tidak lakukan. Kenapa kamu tidak lakukan? Masya Allah, ya. Itu menunjukkan akan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mendoakan Anas. Kata Rasulullah, ya Allah, panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, dan banyakkan anaknya. Dan ternyata Masya Allah, Anas bin Malik panjang umurnya sampai 100 tahun. Anaknya 100 orang. Hartanya melimpah ruah. Iya. Dari barokah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan dari kebaikan. Ya. Di sini ibu-ibu, Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian. Apa maknanya tidak beriman? Apakah kafir? Ya, kata para ulama bukan. Yang dimaksud hadis ini adalah meniadakan kesempurnaan iman. Artinya tidak sempurna iman seseorang. Sampai kapan? Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Iya. Apa sih maksudnya ibu-ibu dan bapak sekalian dari hadis ini? Artinya, apa yang kita sukai untuk menimpa diri kita, maka sukailah untuk menimpa teman kita. Kalau kita misalnya suka kalau dikasih sama Allah nikmat, suka nggak Pak? Suka. Berarti konsekuensinya apa Pak? Ketika kita melihat teman kita diberikan nikmat, kita pun juga harus apa? Suka. Misalnya ada teman nih cerita-cerita, terkadang kan ya suka ibu-ibu cerita ke temannya, alhamdulillah ya kemarin saya udah bisa beli mobil. Temannya malah bilang, gitu aja cerita-cerita. Ya. Nah ini berarti Bu, dia belum melaksanakan hadis ini. Orang yang melaksanakan hadis ini ketika temannya cerita, alhamdulillah saya bisa beli mobil, dia ikut bahagia juga. Sebab kalau dia yang beli mobil, tentu dia suka. Sedangkan Nabi mengatakan tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya. Makanya orang yang hatinya ada di dalam hatinya kedengkian, Pak, dia tidak bisa mempraktekkan hadis ini. Ketika melihat orang lain dikasih nikmat, panas hatinya. Ya. Bahkan mendoakan tuh mudah-mudahan hancur tuh nikmatnya. Ya, mengerikan saudaraku. Makanya ibu-ibu, kalau ada temannya cerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, sikap kita gimana dong? Sikap kita ikut gembira, doakan, oh Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi mobil kamu. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya dari kebaikan. Kalau kita suka untuk dapat hidayah,
kita juga harus suka dong, ya, teman kita, saudara kita, orang lain untuk dapat apa? Hidayah. Sebaliknya, apa yang kita tidak suka menimpa diri kita, Pak, jangan kita merasa suka menimpa orang lain. Bapak suka enggak kalau ada orang yang gibahin Bapak? Ibu-ibu suka enggak, Bu? Enggak suka kan kita digibahin orang? Maka jangan pernah kita gibahin orang lain. Suka enggak kalau ada orang kalau ngomong ke kita kasar? Suka? Kita enggak suka. Maka jangan pernah ngomong kasar sama orang lain. Suka enggak kalau ada orang yang nyebarin kesalahan kita? Enggak suka? Maka jangan pernah menebar dan menyebarkan kesalahan orang lain, teman kita. Ya. Nah ini subhanallah, Bapak dan Ibu, ya, kalau kita amalkan nih hadis, insya Allah hilang rasa dengki di hati kita. Kalau kita amalkan ini hadis, Pak, suatu masyarakat itu betul-betul masyarakat yang kuat, Pak, Masya Allah. Mereka saling bahu-membahu dalam kebaikan. Tidak ada rasa dengki di hati mereka. Ketika melihat saudaranya diberi kenikmatan, justru ia berbahagia dan bergembira. Ketika melihat temannya ditimpa keburukan, ia pun merasa sedih. Ya, seperti halnya kalau dirinya ditimpa keburukan itu. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi ingat, Pak, ini membutuhkan kepada apa? Kepada keimanan, Pak. Makanya Nabi mengatakan tidak beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya. Masya Allah. Kita tidak suka kalau kita jatuh kepada kesalahan ditertawakan orang lain. Maka kita pun tidak ingin mentertawakan teman kita yang jatuh kepada apa? Kesalahan. Masya Allah. Iya. Nah ini subhanallah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita perhatikan hadis ini dan hadis sebelumnya, ya, kalau kita perhatikan mengumpulkan adab-adab yang luar biasa, adab-adab yang luhur sekali. Ya, dalam pergaulan kita dengan sesama muslim ataupun yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini kita masuk hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibu az-zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang sangat faqih, Pak. Ya, bahkan beliau termasuk ulamanya sahabat. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, karena beliau masuk Islam kalau nggak salah orang yang ke-40. Gara-garanya beliau masuk Islam, waktu itu beliau sedang menggembalakan kambing. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, wahai penggembala kambing, ya, ada susu kambing nggak? Boleh kami minta? Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada. Ya, ini musim paceklik, susah susu. Kata Rasulullah, kalau begitu ada tidak kambing yang masih gadis dan belum dikawinin? Ada, kata Ibnu Mas'ud. Diambillah kambing tersebut. Kemudian Rasulullah memegang, ya, susu kambing tersebut. Kata Rasulullah SAW, keluarlah.
keluar tiba-tiba dengan banyaknya air susu tersebut. Kemudian Rasulullah minum, Abu Bakar minum sampai kenyang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Uklus, kembalilah seperti semula." Kembali lagi. Ibn Mas'ud bengong aja. Ya, ini nggak mungkin, Bu. Ini bukan penyihir ini. Penyihir nggak bisa kayak gini. Ya, akhirnya dia pun masuk Islam, melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud ini, Pak, ya badannya ceking kayak saya, Pak. Ya, pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud naik pohon kurma, kelihatan betisnya kering, kurus kering. Sehingga para sahabat yang melihatnya tertawa. Lalu Rasulullah bertanya, "Alama tabhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud." Masya Allah. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali apabila melakukan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, ats-tsayyibu zani, orang yang sudah menikah lalu berzina, maka hukumnya dirajam dalam Islam. Yang kedua, an-nafsi bin nafsi, orang yang membunuh jiwa tanpa hak, maka hukumnya dibunuh lagi dalam Islam. Yang ketiga, wat-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, itu orang yang meninggalkan agamanya alias murtad dari agama Islam, maka dalam Islam dia dibunuh. Ya. Al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan al-jamaah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa darah seorang muslim itu pada asalnya haram. Demikian pula hartanya, Pak. Pernah ya ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berceramah di mana? Di Mina. Kata Rasulullah SAW, "Ayu yaumin hadza?" Hari apa ini? Maka para sahabat diam. Seakan-akan Rasulullah akan memberi nama selain namanya. Kata Rasulullah, "Bukankah ini yaumun nahar?" Betul, ya Rasulullah. Di bulan apa ini? Para sahabat diam lagi, seakan-akan Rasulullah memberikan nama selain namanya. Bukankah ini di bulan haram? Betul, ya Rasulullah. Di tanah apa kita berada ini? Para sahabat tak berdiam lagi. Kata Rasulullah, bukankah kita sedang berada di tanah haram? Betul, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiha fi yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Artinya di situ kan terkumpul 3 keharaman, Pak. Ya, keharaman hari, keharaman bulan, dan keharaman apa? Tanah. Berarti ini 3 keharaman berkumpul. Nah, darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim itu sama dengan keharaman itu. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim darahnya dikucurkan tanpa ada bukti yang kuat. Hanya sebatas dituduh teroris misalnya, nggak boleh. Ya. Tidak boleh harta seorang muslim diambil hartanya hanya dengan sebatas alasan-alasan yang tidak sesuai dengan dalil, nggak ada dalilnya sama sekali.
Ya, kayak zakat profesi misalnya, Pak. Zakat profesi nggak ada dalilnya, Mas. Dalil yang mereka ajukan juga, kemukakan juga sangat lemah sekali, Mas. Itu termasuk mengambil harta seorang muslim dengan tanpa apa? Hak. Demikian pula kehormatan seorang muslim. Makanya Rasulullah bersabda, Pak, inna arba riba yang paling riba, kata Rasulullah, istitalatul rajul ala irdi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya, artinya merusak kehormatan seorang muslim itu, Pak, dosanya lebih berat daripada makan riba. 1 dirham riba saja dosanya sama dengan berapa? Ya, berapa kali zina itu? 36 kali berzina, bayangkan. 1 dirham riba, apa? Ternyata merusak kehormatan seorang muslim lebih berat daripada apa? Makan riba. Karena Rasulullah mengatakan itu riba yang paling riba itu, subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka di sini Nabi SAW mengatakan bahwa darah seorang muslim itu baru halal kapan? Apabila yang pertama berzina setelah nikah. Maka dalam Islam, Pak, orang yang berzina setelah nikah dirajam. Gimana sih rajam tuh, Pak? Dilemparin batu sampai mati, Pak. Memang kelihatannya kejam banget ya, Pak ya. Tapi masalahnya, Pak, perzinahan dia, perselingkuhan dia ini lebih kejam lagi, Pak. Lihat di masyarakat yang tidak ditegakkan padanya hukum rajam, perselingkuhan di mana-mana, merusak rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara perselingkuhan, Pak? Ya tidak? Ya Allah. Perceraian dan di mana-mana dan yang lainnya. Rusak masyarakat, Pak. Kata Ibnu Qayyim, kenapa sih? Ya. Begitu beratnya hukuman bagi mereka yang berzina setelah nikah. Kata Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya, karena zina setelah nikah itu, Pak, ini kenikmatannya melebihi daripada zina sebelum nikah. Makanya orang yang berzina setelah nikah rata-rata jarang yang taubat, Pak. Karena dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pengen lagi, terus saja. Maka di dalam Islam diberikan balasan yang setimpal, sebagaimana semua tubuhnya sudah merasakan kenikmatan, dilempar dengan batu. Iya. Masya Allah, akal Islam. Bayangkan kalau hukum rajam ditegakkan, Pak, akan terjaga rumah tangga kita semua. Orang mau selingkuh mikir-mikir, Pak. Iya. Suami nggak berani selingkuh, istri nggak berani apa? Selingkuh. Sebab kalau selingkuh ketahuan dirajam sampai mati, masya Allah. Terpelihara, ya, terpelihara keluarga-keluarga Muslim itu. Yang kedua apa? Membunuh jiwa seorang Muslim dengan tanpa hak. Maka membunuh seorang Muslim dengan tanpa hak tidak boleh, haram. Boleh membunuh dia kapan? Sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya tadi, Pak, yang 3 ini. Di antara perkara juga yang dibolehkan kalau dia mau mengadakan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Siapapun yang mengadakan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, maka pemimpin punya hak untuk memerangi dia. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza buyi al-khalifatan", apabila ada 2 khalifah di baiat nih, maka hendaklah yang pertama membunuh yang kedua.
Karena tidak boleh ada dalam satu negara dua apa? Kepemimpinan. Ini bisa merusak ini, Pak. Iya. Makanya dalam Islam seperti halnya Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah, itu menjadi dalil para ulama tentang bolehnya qitalu ahlil bughat. Ini memerangi para apa? Pemberontak. Maka dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, membunuh jiwa, Pak, ada beberapa keadaan. Disebut yang pertama yaitu membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan apa? Dengan sengaja, dengan alat yang memang membunuh. Ya, seperti pakai bedok, pakai pedang, pakai pistol gitu. Yang kedua, membunuh tidak sengaja. Membunuh apa? Tidak sengaja. Ya. Contohnya gimana? Contohnya antum lagi berburu di hutan. Kemudian antum mau tembak kijang. Pas tembak, ada orang lewat. Kena dia, mati. Ini namanya membunuh tidak apa? Sengaja. Maka tidak berdosa, tidak. Tapi dia wajib membayar diyat al-aqilah. Yaitu 100 ekor unta. Yang ketiga, sebagian ulama menambahkan yang ketiga yaitu syibhul khata', syibhul amad. Menyerupai sengaja tapi nggak sengaja. Contoh misalnya, Pak, seseorang memukul orang lain dengan alat yang sebetulnya tidak mungkin membunuh itu. Tiba-tiba mati. Contoh misalnya, antum bercanda mukul kepala teman antum pakai pensil. Mok. Tok mati. Pluk, ya Allah ya Rabbi. Padahal secara ini nggak mungkin pensil apa? Membunuh. Mukulnya sengaja nggak, Pak? Sengaja. Ya, kita pukul, meninggal. Ya Allah. Apakah hukumnya kita sama dengan orang yang membunuh secara sengaja? Tidak. Hukumnya sama dengan orang yang membunuh dengan tidak apa? Sengaja. Nah, yang dihukum qisas dalam Islam ya, yang ditegakkan hukum qisas itu yang pertama, Pak. Yang mana itu? Yang membunuh dengan apa? Sengaja. Iya, sengaja dia membunuh tanpa ada alasan yang syar'i. Maka pada waktu ditegakkan hukum qisas, dibunuh lagi. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan kalian. Allah mengatakan bahwa hukum qisas itu kehidupan buat kita, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya qisas terpeliharalah nyawa-nyawa manusia. Orang mau membunuh mikir-mikir, dia bakalan dibunuh lagi. Sehingga akan terpeliharalah darah manusia, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, at-tarik lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya alias murtad dari agama Islam. Ya. Al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan al-jamaah. Dan makna al-mufariq lil jamaah juga makna masuk dalam mufariq lil jamaah itu yang tadi, Pak. Itu yang mengadakan pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah. Maka pemberontak ini boleh diperangi oleh pemimpin yang sah. Nah, ini akhwal Islam, saudaraku sekalian. Ya, jadi inilah 3 perkara yang menyebabkan darah seorang muslim itu apa? Menjadi halal. Ya. Maka tidak boleh kita mengucurkan darah seorang muslim ya dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahi akhal Islam, kata Rasulullah,
hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia dan seisinya. Wallahi Pak, seorang muslim di sisi Allah itu sangat berharga sekali. Bahkan dunia ini Pak, selama masih ada muslim nggak bakalan kiamat Pak. Selama masih ada muslim di dunia ini tidak akan tegak hari kiamat. Kapan tegak hari kiamat? Kalau sudah tidak ada lagi muslim. Karena di akhir zaman Allah akan kirimkan angin yang sangat lembut dan mencabut semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Saat orang Islam sudah tidak ada lagi, tersisalah siapa? Syirarul khalq, kata Rasulullah, seburuk-buruk makhluk. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kepada merekalah tegak hari kiamat. Itu menunjukkan betapa berharganya muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, Bapak atau Ibu. Dan yang mengenai ya orang murtad kemudian hukumnya dibunuh, itu yang boleh melaksanakannya hanya ulil amri. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh antum misalnya saudaranya murtad langsung datengin bunuh, nggak boleh. Haram. Yang boleh melakukannya adalah siapa? Ya, ulil amri. Itu yang harus digarisbawahi ya. Bagaimana hukumnya makan di tempat makan yang belum ada label halalnya? Kalau kita tahu ya bahwa tempat makan itu milik seorang muslim, ya kita nggak perlu nanya-nanya Pak, halal apa enggak. Ya, kita husnudzon saja kepada si muslim tersebut. Insya Allah halal. Tapi kalau kita tahu ya bahwa ini milik ahli kitab, ahli kitab ada dua, Yahudi dan Nasrani. Dan orang Yahudi nih Pak lebih ketat dalam masalah sembelihan lah Pak. Orang Yahudi itu sangat memperhatikan masalah sembelihan. Mereka tidak mau makan makanan yang tidak disebutkan padanya nama Allah sampai hari ini. Iya. Dan Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab, gak masalah. Iya. Adapun kalau misalnya kita tidak tahu ini halal apa haram, ya, kita nggak tahu. Kita lihat ini produknya terkenal apa enggak. Kalau produknya terkenal banget gitu, tapi dia tidak mengurus izin halal haramnya, ini ada sesuatunya Pak. Ya, ada sesuatunya. Kalau tidak terkenal dan antum ragu, ya udah mendingan kita tinggalkan aja ya dan beli yang udah jelas halalnya. Banyak kok alhamdulillah Pak. Ya. Bagaimana hukum mengkhususkan infak atau sedekah di hari Jumat? Kalau pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan itu baik. Ya, itu termasuk kebaikan. Kenapa demikian? Alasannya kata beliau, karena hari Jumat itu adalah hari yang paling terbaik di sisi Allah. Rasul bersabda, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Sayyidnya hari itu hari apa? Jumat. Ya. Rasul juga bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, hari apa? Jumat. Kata Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah.
Kata beliau, adalah kebiasaan Ibnu Taimiyah, kalau mau pergi Jumat beliau memberi makan dulu ke fakir miskin. Namun Pak, kalau makna daripada artinya mengkhususkan, artinya kalau di hari-hari lain kita nggak mau infak, nah ini nggak benar. Ya, maka di hari-hari lain pun kita tetap apa? Berinfak. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berdoa, ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil. Makanya sebagian salaf ya, mereka berusaha bagaimana tiap hari berinfak. Tiap hari berinfak. Iya. Nah ini, jadi kalau kita di hari Jumat kita pengen berinfak, silakan. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dalam Sahih Bukhari, Sahal bin Sa'ad kalau nggak salah. Dia berkata, atau Sahal bin Mu'ad ya, saya lupa. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang biasa masak sayuran buat kami. Di mana beliau, si wanita itu masaknya khusus di hari Jumat. Khusus di hari apa? Jumat. Apabila kami telah selesai sholat Jumat, kami segera pergi ke rumahnya. Lalu kemudian si wanita itu ya menyediakan sayur-sayuran yang diadon dengan tepung. Lalu kami pun kemudian memakannya. Dan kami wa kunna natamannal jumu'ah lihada. Kami dahulu mengharap-harapkan hari Jumat gara-gara itu. Gara-gara ada si wanita, ya, seorang wanita yang selalu bikin makanan buat ya mereka ini. Setiap Jumat dia lakukan itu. Itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mengingkari wanita tersebut loh, Pak. Rasulullah tidak mengingkari perbuatan wanita tersebut. Iya. Di lembaga pendidikan tempat Ana mengajar, jika ada acara tertentu seperti milad lembaga, maka semua guru disuruh membaca Al-Quran minimal 1 juz selama 5 hari. Bagaimana sikap Anda terhadap hal ini dan apakah ada pahala dalam tilawah tersebut? Pertama, mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu tanpa dalil, tanpa apa? Dalil, ini tidak boleh. Iya. Kalau masalah membaca Qur'annya dapat pahala, insya Allah dapat pahala, Pak. Karena ia membaca Al-Quran. Tapi masalahnya ketika dikhususkan pada hari tertentu, ya, seperti disebutkan tadi, setiap acara milad lembaga, maka kemudian guru-guru disuruh baca Quran minimal 1 juz selama 5 hari begitu. Kita tanya, mana dalilnya? Dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'in, tidak ada dalilnya. Berarti ini namanya mengkhususkan ibadah dengan tanpa apa? Dalil. Ya, ini bisa masuk ke dalam kategori bidah, bisa. Ya. Apa hukumnya menggunakan emoji yang ada di HP Ustadz? Seperti kepala orang senyum, tangan. Ikhtilaf para ulama di zaman ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama lagi mengatakan nggak masalah. Sebab perbedaannya dalam memahami hadis. Yaitu Nabi bersabda, Ibnu Abbas berkata, innamas surah ar-ra's. Disebut gambar itu kepala.
Ya. Sebagian mengatakan artinya, kalaupun cuma kepala itu dianggap apa? Gambar yang dilarang. Atas dasar itu mereka melarang emoji. Sebagian lagi mengatakan enggak. Maksud hadis ini, ya, yang menjadi patokan gambar yang terlarang itu apa? Kepala dalam artian lengkap dengan semuanya. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika janjian dengan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah malam itu menunggu malaikat Jibril nggak datang-datang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Di pagi harinya baru ketemu. Kata malaikat Jibril, tadi malam aku datang, tapi aku tidak bisa masuk ke rumahmu. Karena di dalam rumahmu ada anjing. Dan di depan rumahmu ada patung. Perintahkan anjingnya supaya dikeluarkan. Dan perintahkan patungnya supaya dipotong kepalanya. Supaya apa? Dipotong kepalanya. Kata mereka apa? Nah, sekarang kalau orang kepala doang kira-kira hidup nggak, Mas? Hah? Kalau kepala doang hidup nggak? Berarti kalau kepala doang tidak termasuk makhluk hidup. Atas dasar itu kata mereka, kalau cuma kepala doang, apalagi emoji tidak lengkap, cuma mata sama apa? Mulut tanpa hidung, ya. Maka yang seperti ini nggak mungkin disebut makhluk apa? Hidup. Sementara yang dilarang itu adalah makhluk apa? Hidup. Ya. Nah, ini terjadi perselisihan, Pak, di zaman sekarang tentang hukum apa? Emoji. Ya, kalau Bapak masih ragu ya tinggalkan aja. Tapi kalau Bapak yakin boleh, silahkan. Dalam masalah ini kita tidak bisa, Pak, saling menyesatkan. Ya, nggak bisa. Masalah-masalah ijtihadiyah masalahnya, Pak. Sebutkan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang, betul. Dan hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Sementara ada kaidah ilmu sebelum beramal. Pertanyaannya, bagaimana memahami dan mengamalkannya? Memang semuanya harus berilmu dulu. Semuanya harus berilmu apa? Dulu. Dan di antara ilmu itu adalah mengetahui kaidah tadi. Bahwa dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang apa? Kalau antum dihadapkan pada suatu permasalahan masih yang sifatnya duniawiyah, dan antum belum mendapatkan dalil yang mengharamkannya, tidak boleh Anda mengharamkannya. Ada yang nanya, apa hukumnya makan daging tupai? Jawabnya, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, dikembalikan kepada hukum asalnya. Maka hukum asalnya apa? Halal. Boleh? Boleh, nggak masalah. Iya. Nah, demikian cara mengamalkannya. Ya, Allahu a'lam. Ketika kita meminjamkan harta kita kepada orang lain, apakah boleh kita meminta doa dari dia, Ustadz? Allah, Pak, memuji orang yang tidak mengharapkan balasan dari infaknya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi kamu makan karena Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang memberi anak yatim dengan harapan didoakan, maka ia masih mengharapkan balasan. Masih mengharapkan apa? Balasan. Ya.
Mengadakan acara tausiah bersama keluarga besar dengan niat ingin mendoakan dan mengingat almarhum ayah. Wah, ini jadi memperbaharui kesedihan dong. Tajdidul huzn, memperbaharui kesedihan itu haram dalam Islam. Ya, acara-acara seperti ini tidak boleh. Ya. Jadi gimana dong? Kalau ada WA keluarga, cukup ingatkan aja, jangan lupa selalu doakan ayah kita. Sudah cukup kok, kan tujuannya sudah terhasilkan di situ. Tidak harus kumpul-kumpul ya Pak. Ya di rumah. Ya. Ini bisa memperbaharui kesedihan. Saya seorang istri yang suka atau sering hadir di majelis. Jika suami keberatan, apa saya berdosa ya Ustaz? Kalau terlalu sering, jangan Bu. Kasihan, suaminya butuh juga. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat datang ke Rasulullah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ghalabana alaika rijal, faj'al lana yauman. Ya. Hai Rasulullah SAW, kami sudah kalah oleh para laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Tolonglah sediakan 1 hari saja dalam seminggu untuk kami ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka kumpul di setiap hari Kamis, kalau nggak salah ingat ya. Dalam satu riwayat yang lain mereka berkumpul di seminggu sekali di sebuah rumah milik seorang wanita yang paling luas di kota Madinah. Iya. Maka setiap seminggu sekali Rasulullah SAW mengadakan taklim untuk para wanita. Nah, iya. Adapun ibu tiap hari saking seringnya, akhirnya suaminya kurang diperhatiin. Ya pernah ada seorang bapak-bapak datang ke saya, Ustadz, istri saya itu luar biasa Ustadz ngajinya. Oh, kata saya, baguslah Pak. Cuma itu Ustadz, dia kurang peduli sama suami sama anak-anaknya. Waduh, ini sudah terkena talbis iblis. Bayangkan Ustadz, istri saya itu ngaji pagi, siang, sore, malam. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Ya. Terus ilmunya dikemanain? Harusnya kalau udah ngaji paham dong. Iya. Harusnya kalau udah ngaji paham mana yang lebih wajib, mana yang harus didahulukan, paham. Ya. Bagaimana seorang muslim ikut serta dalam politik? Politik kayak gimana nih Pak? Kalau politiknya isinya menghalalkan segala cara, ngapain kita masuk ke dalam politik yang seperti itu? Kemudian yang kedua, berapa banyak sih ilmu agama yang sudah kita kuasai Pak? Apa manfaatnya kita sibuk dengan politik untuk akhirat kita? Kira-kira malaikat mungkar dan nakir nanyain kita enggak? Enggak, kita bakal ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini 3 dulu nih kita perhatiin nih Pak. Kita selamat di kuburan, alhamdulillah. Masalah kita enggak tahu tentang politik, kita enggak tahu tentang ya perkembangan zaman, enggak bakalan ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Di kuburan kita akan ditanya tentang keimanan kita kepada Allah. Di kuburan kita akan ditanya tentang Rasulullah SAW. Bolehkah safar dengan saudara ipar perempuan? Safar dengan saudara ipar perempuan adik kandung suami laki-laki? Nggak boleh. Kata Rasulullah, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Ya.
Bolehkah saat kita dalam sholat rakaat pertama sholat duhur, lalu kita alihkan ke sholat sunnah qobliyah duhur? Kita dalam sholat rakaat pertama sholat duhur pindah niat ke sholat duhur, batal sholatnya, nggak sah, ya, batal sholatnya, tidak sah. Sujud sahwi apakah dilakukan sebelum atau setelah salam, Ustaz? Tergantung keadaannya. Rasulullah SAW kalau ragu 2-3 ambil yang yakin, buang yang ragu. Setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau mengajarkan, kalau kita terjadi keraguan, kemudian kita ingat, kemudian ada dugaan yang kuat, maka pada waktu itu sujud sahwinya setelah salam. Iya. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur cuma 2 rakaat, lupa. Kemudian diingatkan oleh para sahabatnya, maka Rasulullah kemudian menambah 2 rakaat dan sujud sahwi sebelum salam. Rasulullah pernah sholat 5 rakaat kelebihan 1 rakaat, maka beliau sujud sahwi setelah salam. Iya. Dengan diwafatkan semua orang muslim karena hembusan angin yang lembut, jadi orang-orang muslim tidak ada yang menyaksikan hari kiamat. Betul. Tidak ada muslim yang merasakan hari kiamat, tidak ada. Ya. Berarti orang muslim tidak akan mendengar tiupan sangkakala. Betul. Ya. Karena yang merasakan hari kiamat hanya orang-orang yang tidak beriman saja, Pak. Ya, syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Kenapa surat At-Taubah tidak ada tulisan basmalah bismillahirrahmanirrahim? Karena dulu para sahabat, Pak, mereka menganggap Al-Anfal dan At-Taubah ini satu tema. Jadi siapa yang dari Al-Anfal langsung melanjutkan ke At-Taubah, maka tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi siapa yang membaca At-Taubah dari awal, tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang salah itu semua dari syaitan dan dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon ditegur kesalahan saya. Dan yang benar semuanya dari Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.